Bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa gejala-gejala awal demensia itu sama sekali bukan soal pelupa? Kebanyakan dari kita menyangka, ini semua dimulai dari kunci yang hilang atau nama yang terlupakan. Tapi, anggapan ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya dan umum terjadi. Sebenarnya, ada sinyal-sinyal tersembunyi yang tidak kentara, yang muncul jauh sebelum masalah ingatan Anda menjadi jelas. Sinyal-sinyal ini hampir selalu diabaikan, dianggap cuma sebagai bawaan sifat yang buruk, akibat kelelahan, atau hanya sekadar memang sudah tua. Hari ini, kita akan membahas 7 pertanda tersembunyi yang mendahului demensia. Mengetahui tanda-tanda ini bisa memberikan Anda dan keluarga Anda hal yang paling berharga, waktu. Waktu untuk segera bertindak. Jadi, jangan kemana-mana, karena informasi dalam video ini bisa mengubah segalanya. Sebelum kita membahas ketujuh sinyal tersebut, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan demensia. Penting untuk diketahui, demensia bukanlah satu penyakit tertentu. Ini adalah istilah umum, sama seperti penyakit jantung. Demensia menggambarkan serangkaian gejala yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif yang berkelanjutan. Maksudnya, kemampuan otak kita untuk berpikir, mengingat, dan bernalar. Penyakit Alzheimer memang menjadi penyebab demensia yang paling umum, tapi ada banyak jenis penyebab lainnya. Dan perbedaan utama demensia dari sifat pelupa yang biasa terjadi karena penuaan adalah perubahan ini sudah cukup serius sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Lupa menaruh kacamata, itu hal yang wajar. Tapi, kalau sampai lupa untuk apa sebenarnya kacamata itu dibutuhkan, nah, itu baru alasan untuk kita mulai waspada. Kita akan membahas perubahan yang sifatnya lebih mendalam dan tidak kentara seperti ini. Jadi, sinyal peringatan pertama yang seringkali luput dari perhatian kita adalah perubahan tipis, namun menetap, pada kepribadian seseorang. Coba bayangkan, ayah Anda yang biasanya tenang dan bijaksana tiba-tiba jadi mudah curiga. Dia mungkin menuduh tetangga mencuri korannya, atau mendadak marah-marah kepada semua orang tanpa alasan yang jelas. Atau sebaliknya, ibu Anda yang biasanya energik dan ramah, mendadak jadi menarik diri, mudah takut, dan sering cemas. Kita sering menganggap perubahan perilaku ini disebabkan oleh stres, masalah hidup, atau kita sebut saja faktor usia, watak orang tua. Padahal ini adalah kesalahan mendasar. Kepribadian seseorang itu dibangun selama puluhan tahun. Itu adalah inti atau pilar dirinya. Jika pilar ini tiba-tiba mulai berubah tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi indikasi adanya perubahan struktural di dalam otak. Ini bukan sekadar suasana hati yang buruk atau bad mood. Ini bisa jadi sinyal darurat dari otak, khususnya pada lobus frontal, bagian yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan perilaku sosial, yang mulai mengalami masalah. Ini adalah penanda yang sangat penting, karena sering muncul jauh lebih awal dibandingkan gejala-gejala lainnya. Coba kita ambil satu contoh nyata. Ya, bayangkan ada seseorang yang seumur hidupnya selalu jadi pusat keramaian, sangat suka mengundang tamu, dan senang dengan pesta yang ramai. Nah, tiba-tiba, perlahan-lahan dia mulai menghindari pertemuan. Mulai dari menolak undangan acara besar, lalu menghindari kumpul-kumpul santai dengan teman, sampai akhirnya bahkan tidak mau lagi mengangkat telepon. Keluarga mungkin berpikir, dia cuma lelah, butuh ketenangan. Padahal dia mungkin menghindari interaksi karena otaknya mulai kesulitan mengikuti alur pembicaraan, mencari kata-kata yang tepat, atau bahkan memahami candaan. Interaksi sosial itu adalah tugas kognitif yang sangat kompleks. Dan ketika otak sudah tidak mampu lagi memprosesnya, jalan keluar yang paling mudah adalah mengisolasi diri. Jadi, jika Anda melihat ada orang terdekat yang tiba-tiba berubah dari ekstrovert menjadi penyendiri tanpa alasan jelas, jangan anggap sepele. Coba cari tahu penyebabnya secara perlahan dan lembut, karena di balik itu bisa jadi tersembunyi masalah yang jauh lebih serius daripada sekadar keinginan untuk menyendiri. Penting sekali kita bisa membedakan perubahan-perubahan ini dari sekadar depresi atau hanya sedang bad mood saja. Depresi memang bisa menyebabkan rasa apatis dan menarik diri dari lingkungan sosial. Tapi, kalau itu disebabkan oleh demensia, perubahan kepribadiannya seringkali lebih aneh dan sulit dimengerti. Misalnya, orang tersebut bisa jadi terlalu mudah percaya dan malah memberikan uangnya kepada penipu. Padahal seumur hidupnya dia dikenal sangat hati-hati. Atau mulai bertingkah laku yang kurang sopan, mengeluarkan lelucon yang tidak pada tempatnya, atau melanggar batasan-batasan pribadi orang lain. Ini terjadi karena ada bagian otak yang rusak, yaitu bagian yang selama ini berfungsi sebagai kompas moral dan pengontrol diri kita.
Orang itu sebenarnya tidak berubah jadi jahat, tapi mereka kehilangan kemampuan untuk menilai norma-norma sosial dan konsekuensi dari perbuatannya. Jadi, kalau bapak atau ibu melihat tingkah laku yang tidak biasa dari seseorang, ini adalah alasan serius untuk khawatir dan segera berkonsultasi dengan ahli, bukannya malah langsung menghakimi. Sinyal kedua, dan ini mungkin yang paling menyakitkan bagi orang-orang terdekat, adalah hilangnya rasa empati secara bertahap. Empati, yaitu kemampuan kita untuk ikut merasakan, memahami, dan berbagi perasaan orang lain, adalah landasan utama hubungan sosial kita. Sekarang, coba bayangkan, jika kemampuan ini mulai memudar. Orang terdekat Anda, yang dulunya selalu penuh perhatian dan pengertian, tiba-tiba menjadi dingin, acuh tak acuh terhadap masalah Anda, atau bahkan bisa bersikap kejam. Misalnya, Anda berbagi sesuatu yang sangat penting, menceritakan kesulitan dan pengalaman Anda, namun yang Anda dapatkan sebagai respons hanyalah kekosongan atau rasa jengkel. Ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, dan ia bahkan tidak menyadari bahwa perkataannya telah melukai hati Anda. Ketahuilah, ini bukan karena ia sudah tidak mencintai Anda lagi. Hal ini bisa jadi berhubungan dengan atrofi atau pengecilan pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kecerdasan emosional. Ia menjadi sulit secara fisik untuk membaca emosi yang terpancar dari ekspresi wajah Anda atau dari nada suara Anda. Saya mau berbagi sebuah kisah nyata. Ada seorang ibu bercerita, dia selalu mengira suaminya adalah pria paling perhatian di dunia. Dulu, kalau dia sakit, suaminya pasti siaga, tidak pernah jauh-jauh dari tempat tidur. Tapi suatu kali, dia terluka parah di dapur. Tangannya teriris, darah mengalir deras, dan dia sampai menangis karena sakit dan takut. Anehnya, suaminya hanya berdiri di sampingnya. Dia melihat kejadian itu dengan sikap yang sangat dingin, lalu malah bertanya, "Kapan makan malam siap?" Tentu saja si ibu syok berat. Dia berpikir, "Wah, suami saya kok jadi egois dan keras hati begini." Setelah berbulan-bulan, ketika gejala-gejala lain mulai muncul, barulah dokter menjelaskan. Ternyata itu adalah salah satu tanda awal demensia frontotemporal. Otak suaminya sudah tidak mampu lagi mengenali sinyal, bahaya, sakit, butuh pertolongan, terutama jika itu datang dari orang terdekat. Jadi, kalau bapak atau ibu menghadapi sikap dingin atau perubahan emosi yang mendadak pada pasangan, jangan buru-buru tersinggung atau marah. Bisa jadi, itu adalah gejala dari sebuah penyakit yang sedang menyerang otaknya. Bagaimana sih cara membedakan ini dari sekadar sifat egois atau tidak peduli yang biasa? Kunci utamanya ada pada kata perubahan. Kalau seseorang memang dari dulu, sepanjang hidupnya, sudah egosentris dan kurang peka, nah, itu memang bawaan sifatnya. Tapi, kalau yang kita bicarakan adalah seseorang yang selalu jadi sandaran Anda, yang selalu bisa menghibur dan mendukung, lalu tiba-tiba kemampuan itu hilang begitu saja, seperti dimatikan saklarnya. Nah, ini adalah sinyal peringatan yang perlu diwaspadai. Coba perhatikan reaksinya terhadap kejadian-kejadian yang dulu biasanya memicu respons emosional yang kuat. Misalnya kabar kelahiran cucu, atau sebaliknya kabar duka. Kalau reaksinya jadi datar, tidak wajar, atau bahkan tidak ada sama sekali, itu sudah saatnya kita mulai waspada. Hilangnya rasa empati ini bisa merusak keharmonisan keluarga dan hubungan, karena orang terdekat akan merasa dikhianati dan tidak dimengerti. Namun, yang paling penting untuk diingat adalah, di balik semua ini bukan ada niat jahat, melainkan proses biologis yang sedang merusak jaringan di dalam otak. Sinyal atau tanda ketiga yang sering tidak kita sadari adalah kesulitan mendadak dalam mengatur keuangan dan merencanakan hal-hal yang kompleks. Ini bukan cuma soal lupa bayar tagihan bulanan, ini menunjukkan masalah yang jauh lebih serius. Contohnya, seseorang yang seumur hidupnya selalu cermat mengelola keuangan keluarga hingga ke detail terkecil, tiba-tiba saja melakukan pembelian yang sangat aneh dan tidak logis. Misalnya, membeli 3 vakum cleaner yang sama persis, atau malah menginvestasikan seluruh tabungan ke dalam skema piramida yang mencurigakan, padahal dulu dia pasti tidak akan pernah mau meliriknya. Atau, mereka mulai kesulitan mengerjakan tugas yang bertahap atau multilangkah. Seperti memasak menu baru yang rumit, merencanakan perjalanan, atau bahkan sekadar mencoba memahami fungsi-fungsi pada remote TV yang baru. Semua ini tiba-tiba terasa seperti rintangan yang mustahil dilewati.
Hal ini terjadi karena demensia menyerang tidak hanya fungsi memori, tetapi juga fungsi eksekutif otak, yaitu bagian yang mengatur perencanaan, logika, kemampuan berpikir abstrak, dan kemampuan kita untuk menilai konsekuensi dari tindakan kita. Coba bayangkan seorang nahkoda kapal. Untuk mengemudikan kapalnya agar tetap di jalur, ia tidak hanya harus hafal peta, tapi juga harus bisa menyusun rute, memperhitungkan cuaca, kecepatan arus, dan mengatur koordinasi seluruh timnya. Begitu juga dengan cara kerja otak kita. Saat kita mengurus keuangan atau merencanakan sesuatu yang rumit, itu ibarat kita sedang menyusun rute tadi. Seseorang dengan demensia dini mungkin ingat betul bahwa ia harus membayar iuran atau tagihan. Namun, urutan langkah-langkahnya, misalnya, buka aplikasi bank online, masukkan nomor rekening, lalu konfirmasi pembayaran, bisa saja terpecah menjadi langkah-langkah yang tidak berurutan. Ia bisa saja macet di satu tahap, lalu berhenti, dan bahkan tidak ingat bahwa tadi ia sedang berusaha melakukannya. Oleh karena itu, jika Bapak atau Ibu melihat orang terdekat Anda mulai punya banyak tagihan yang menumpuk, mudah menjadi korban penipuan, atau kesulitan menyelesaikan tugas yang dulu dianggap sangat mudah, ini bukanlah tanda malas atau ceroboh. Justru, ini bisa jadi pertanda bahwa nakhoda batin di dalam dirinya sedang kehilangan kendali penuh atas navigasi kehidupannya. Kita beralih ke gejala keempat, yang seringkali membingungkan banyak orang. Ini adalah gangguan penglihatan yang sebenarnya tidak berasal dari mata. Orang tersebut sudah periksa ke dokter mata, dan hasilnya dokter bilang, mata Anda baik-baik saja, penglihatan Anda 100%. Tapi anehnya, dia mengeluh tidak bisa membaca dengan nyaman, sering menabrak benda, dan sulit memperkirakan jarak objek. Misalnya, saat meletakkan cangkir, cangkirnya meleset dari meja. Atau, sulit menuruni tangga karena bagi dia, semua anak tangga terlihat menyatu datar. Ini adalah gejala yang sangat menipu. Karena baik penderita maupun keluarganya pasti mencari masalahnya di mata. Padahal masalah utamanya ada di otak. Pemrosesan informasi visual ditangani oleh area yang sangat luas di korteks otak, terutama di bagian lobus oksipital, yaitu bagian belakang kepala. Ketika area-area ini mulai terganggu atau rusak oleh demensia, otak berhenti menafsirkan sinyal yang dikirimkan oleh mata yang sebenarnya sehat. Mari kita bahas ini pakai perumpamaan. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, mata kita ini ibaratnya sebuah kamera, sementara otak kita adalah komputer yang mengolah gambar dari kamera itu. Nah, kalau lensa kameranya atau mata kita masih bagus, tapi bagian pemroses gambar di komputernya, yaitu otak kita, mengalami kerusakan atau korsleting, maka di layar pandangan, Bapak atau Ibu akan melihat gambar yang sudah kacau, berantakan, atau bahkan tidak ada apa-apa sama sekali. Hal inilah yang terjadi pada penderita demensia. Orang itu memang melihat sebuah benda, tapi dia tidak bisa mengenali benda apa itu. Dia menatap telepon genggam, misalnya, tapi tidak mengerti itu benda apa dan gunanya untuk apa. Atau, dia mungkin mengalami kesulitan membedakan kontras warna. Karena masalah ini, benda putih yang diletakkan di atas taplak meja putih bisa jadi seperti menghilang, tidak terlihat olehnya. Tanda lain yang juga sering muncul adalah kesulitan menentukan arah dan lokasi, bahkan di rumah sendiri. Penderita bisa tersesat saat berjalan dari kamar tidur menuju dapur. Ini bukan sekadar masalah lupa rute jalan loh, Bapak atau Ibu. Ini adalah masalah pengolahan ruang. Otak penderita demensia tidak mampu lagi menyusun model 3 dimensi dari lingkungan di sekitarnya. Gejala ini sangat berbahaya, karena bisa meningkatkan risiko seseorang untuk jatuh dan mengalami cedera parah. Orang bisa saja tersandung padahal lantai atau jalannya rata. Ini terjadi karena otak salah menilai atau memperkirakan jarak ke lantai. Atau, dia bisa saja mengalami luka bakar karena tidak bisa mengukur jarak yang tepat ke kompor yang panas. Orang di sekitarnya mungkin mengira ia menjadi ceroboh atau kurang fokus. Padahal, sebenarnya ia sedang hidup di dunia dengan gambaran visual yang terdistorsi, di mana garis lurus terlihat melengkung dan jarak terasa terus berubah-ubah. Jadi, jika orang terdekat Anda mengeluh soal masalah penglihatan yang aneh, tapi dokter mata tidak menemukan masalah apapun, ini adalah alasan untuk segera menemui dokter spesialis saraf atau neurolog. Jenis gangguan seperti ini bisa menjadi ciri-ciri dari kondisi serius. Misalnya, demensia Lewy body atau posterior cortical atrophy, yang merupakan salah satu bentuk langka dari penyakit Alzheimer. Jangan pernah mengabaikan keluhan-keluhan seperti ini. Keluhan tersebut bisa menjadi tanda dari masalah kesehatan yang sangat serius.
Tanda kelima yang sering luput dari perhatian dan sering disangka sebagai kemalasan atau depresi adalah munculnya sikap apatis dan hilangnya inisiatif. Ini bukan hanya karena suasana hati sedang buruk atau cuma lelah sebentar, tapi ini adalah sikap tidak peduli yang sangat mendalam, meliputi segala hal yang dulu pernah memberikan kegembiraan dan arti. Orang yang sangat menyukai berkebun, tiba-tiba berhenti keluar ke halaman rumahnya. Pecinta mancing yang gigih, tidak lagi mengeluarkan alat pancingnya. Penggemar merajut membiarkan jarum dan benangnya teronggok. Dan ketika kita bertanya mengapa, dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Dia cuma bilang, malas, tidak ada tenaga, atau apa bedanya sih? Dia bisa duduk berjam-jam di kursi, menatap kosong ke satu titik, atau mengganti saluran TV tanpa tujuan. Dia berhenti memulai kegiatan apapun. Supaya dia mau melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus mendorong dan mengarahkannya. Inilah salah satu gejala demensia yang paling sering terjadi, namun pada saat yang sama, paling sering kita sepelekan. Lantas, apa perbedaannya dengan depresi? Pada depresi, seseorang memang bisa kehilangan minat pada hobinya. Namun ia umumnya merasakan emosi negatif yang kuat, seperti kesedihan mendalam, rasa duka, rasa bersalah, dan keputusasaan. Ia sangat menderita akibat kondisinya tersebut. Sementara pada kondisi apatis yang dipicu oleh demensia, emosi-emosi negatif ini mungkin tidak muncul sama sekali. Orang tersebut tidak bersedih, ia hanya bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh. Mereka berada dalam kondisi kekosongan emosional. Hal ini berhubungan dengan kerusakan pada lobus frontal otak, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas motivasi, kemampuan menentukan tujuan, dan upaya kehendak, kemauan keras. Bayangkan saja mobil Anda kehabisan bensin. Semua sistem masih berfungsi normal. Mesin, roda, setir, semuanya ada. Namun, mobil tidak bisa bergerak karena tidak ada bahan bakar, tidak ada energi untuk berjalan. Apatis akibat demensia adalah ibarat tangki kosong untuk motivasi. Secara fisik, seseorang mungkin mampu melakukan sesuatu, tetapi ia kehilangan dorongan internal untuk memulainya. Ia kehilangan kemampuan untuk menyibukkan dirinya sendiri. Kenapa ini tidak boleh kita abaikan? Karena sifat apatis atau cuek itu dapat menyebabkan kemunduran fungsi yang sangat cepat. Otak, sama seperti otot, butuh latihan yang berkelanjutan. Ketika seseorang berhenti tertarik pada banyak hal, berhenti membaca, bersosialisasi, atau bahkan berhenti menyelesaikan tugas rumah tangga yang sederhana, fungsi kognitifnya akan menurun drastis dengan kecepatan yang mengerikan. Isolasi sosial dan minimnya stimulasi mental hanya akan memperburuk kondisi ini. Keluarga sering keliru dengan berpikir, kalau dia tidak mau, ya sudah, biarkan saja istirahat, dia sudah capek dan layak mendapatkannya. Padahal dalam kasus ini, beristirahat justru adalah musuh. Alih-alih membiarkan seseorang dalam kondisi apatisnya, kita harus secara lembut, tapi gigih mengajaknya terlibat dalam kegiatan yang ringan dan sesuai kemampuannya. Bahkan hal-hal sederhana seperti jalan-jalan bersama, mengisi teka-teki silang, atau membantu menyiapkan makanan dapat menjadi percikan api yang mencegah mesin otak mati total. Jangan anggap sikap apatis sebagai kemalasan. Itu adalah gejala penyakit yang bisa dan wajib kita tangani. Sinyal keenam, yang mungkin Bapak atau Ibu lihat hanya sebagai kebiasaan aneh biasa, adalah perilaku yang diulang-ulang atau kompulsif. Orang tersebut mulai mengajukan pertanyaan yang sama berkali-kali, padahal baru saja mendapatkan jawabannya. Atau, dia menceritakan kisah masa lalu yang sama sampai 10 kali dalam satu malam. Ini juga bisa terlihat dalam tindakan fisik. Misalnya, dia terus-menerus memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, berjalan mondar-mandir di kamar tanpa tujuan jelas, mengotak-atik benda yang sama di tangannya, atau melipat dan membentangkan tisu berulang kali. Kadang, perilaku ini bisa berkembang menjadi menimbun barang. Orang tersebut mulai membawa pulang benda-benda tidak berguna dari luar dan menolak keras untuk membuangnya. Dari luar, ini mungkin terlihat hanya sebagai tingkah yang ajaib atau sekadar keras kepala. Namun, sebenarnya perilaku tersebut seringkali adalah cara otak untuk mengatasi kecemasan dan kebingungan yang semakin memuncak. Mengulang tindakan yang sudah dikenal menciptakan ilusi adanya kendali dan keteraturan, terutama di tengah dunia yang terasa makin tidak jelas dan menakutkan. Mari kita telusuri lebih jauh. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Yang pertama, ini bisa jadi karena adanya gangguan pada memori jangka pendek. Seseorang mengajukan pertanyaan, ia mendapat jawaban, tapi informasi tadi tidak menetap di ingatannya.
Semenit kemudian, ia mengulang pertanyaan yang sama, seolah-olah baru pertama kali ia menanyakannya. Yang kedua, kemungkinan ada kerusakan di area otak yang bertugas mengatur perpindahan antar tugas. Otak seolah-olah terjebak pada satu pikiran atau tindakan saja, mirip seperti piringan hitam yang macet. Ia tidak bisa beralih secara mandiri ke hal berikutnya. Perilaku seperti ini memiliki nama medis, yaitu perseverasi. Dan yang ketiga, seperti yang sudah kita bahas, ini bisa jadi adalah mekanisme untuk menenangkan diri sendiri. Saat lingkungan terasa membingungkan atau bahkan menakutkan, melakukan gerakan monoton dan berirama, misalnya menggoyangkan badan atau menghitung tasbih, sangat membantu menurunkan tingkat stres. Ini mirip seperti anak kecil yang mengisap jempolnya saat sedang merasa takut. Bagaimana ya cara menyikapi hal ini? Kesalahan terbesar adalah kalau kita sampai marah, membentak, atau bilang, "Aduh, ibu atau bapak sudah tanya hal ini berkali-kali." Sikap seperti itu hanya akan menambah kecemasan dan kebingungan pada beliau, bahkan bisa memicu perilaku agresif. Ingat, beliau tidak melakukan ini dengan sengaja untuk membuat kita kesal. Taktik terbaik adalah dengan mengalihkan perhatian beliau secara halus. Jika beliau menanyakan pertanyaan yang sama, jawab saja dengan tenang sekali lagi. Setelah itu, coba ajak beliau membicarakan topik lain. Tawarkan segelas teh, ajak lihat-lihat foto lama bersama, atau putar musik kesukaannya. Jika beliau terus melakukan gerakan berulang, alihkan perhatiannya ke kegiatan lain yang lebih bermakna, namun tetap menggunakan gerakan yang serupa. Contohnya, jika beliau suka meremas-remas atau memainkan tisu, berikan gulungan benang dan minta beliau menggulungnya kembali. Yang penting, jangan melawan perilakunya. Lebih baik kita berusaha memahami alasannya dan menyalurkan energi tersebut ke jalur yang lebih positif dan membangun. Dan yang terakhir, atau tanda ketujuh, ini adalah sinyal yang sangat mengejutkan, terkait erat dengan insting dasar kita, perubahan drastis dalam kebiasaan makan. Perubahan ini terutama terlihat dari keinginan yang sangat kuat terhadap makanan manis. Seseorang yang tadinya seumur hidupnya tidak terlalu suka makanan penutup, tiba-tiba mulai melahap permen, kue-kue, dan coklat dalam jumlah yang luar biasa besar. Mereka bahkan bisa menyembunyikan makanan manis itu, memakannya diam-diam. Atau, tanda aneh lainnya, mereka mulai menambahkan gula ke dalam makanan yang sebenarnya tidak cocok, seperti ke dalam sup atau bahkan salad. Ini bukan sekadar nafsu makan biasa atau iseng. Para ilmuwan mengaitkan fenomena ini dengan beberapa faktor penting. Pertama, pada beberapa jenis demensia, terutama pada penyakit Alzheimer, area otak yang bertanggung jawab atas rasa kenyang dan kendali nafsu makan bisa mengalami pengerutan atau atrofi. Akibatnya, penderita kesulitan untuk berhenti makan. Kedua, persepsi atau indera perasa mereka juga bisa berubah. Makanan yang dikonsumsi sering terasa hambar atau tawar. Hanya rasa yang sangat manis atau sangat asinlah yang bisa memberikan kenikmatan atau kepuasan. Selain suka yang manis-manis, mungkin muncul juga kebiasaan aneh lainnya. Misalnya, seseorang bisa mulai mengonsumsi benda-benda yang seharusnya tidak dimakan. Kondisi berbahaya ini dikenal sebagai pica atau pikasime. Mereka bisa saja mencoba makan sabun, tanah dari pot bunga, atau bahkan spons pencuci piring. Ini terjadi karena otak sudah tidak bisa lagi mengidentifikasi objek dengan benar, termasuk funginya. Selain itu, cara seseorang makan juga bisa berubah total. Mereka mungkin lupa bagaimana cara memakai alat makan, dan mulai makan menggunakan tangan. Bisa lupa kalau baru saja makan, dan langsung meminta makan lagi hanya 5 menit setelah selesai santap siang. Atau sebaliknya, bisa jadi ia kehilangan minat sama sekali terhadap makanan, karena tidak merasa lapar atau lupa bahwa ia perlu makan. Semua hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah serius, kenaikan atau penurunan berat badan yang drastis, risiko tersedak, diabetes, dan berbagai komplikasi lainnya. Oleh karena itu, perubahan mendasar dan tak terjelaskan apapun dalam kebiasaan makan harus segera Anda waspadai. Hal penting yang perlu diingat, perubahan kebiasaan ini bukanlah akibat manja atau salah didikan. Ini adalah gejala langsung dari masalah atau penyakit pada otak. Jika kerabat lansia Anda mulai hanya makan makanan manis, jangan langsung dimarahi atau mencoba mengambil paksa camilan mereka. Sikap seperti itu hanya akan menimbulkan konflik. Lebih baik kita berusaha mengganti makanan manis yang kurang sehat itu dengan alternatif yang lebih bermanfaat, seperti buah-buahan segar, buah kering,
atau camilan yang terbuat dari buah tanpa tambahan gula. Tawarkan makanan lebih sering, namun dalam porsi yang kecil. Jika mereka kesulitan menggunakan sendok atau garpu, siapkan makanan yang mudah dimakan langsung dengan tangan. Misalnya bakso kecil, finger food, atau potongan sayuran. Dan yang paling penting, perhatikan keamanan di dapur. Jauhkan bahan-bahan kimia rumah tangga serta benda-benda yang tidak boleh dimakan dari tempat yang mudah dijangkau. Perubahan kebiasaan makan ini bukanlah sekadar tingkah aneh. Ini adalah tanda diagnosis penting, sebuah aspek yang membutuhkan perhatian serius dan pengawasan dari Anda demi menjaga kesehatan orang terkasih. Baik, mari kita simpulkan. Kita telah membahas 7 tanda tersembunyi, tanda-tanda yang mungkin tidak langsung terlihat, yang bisa menjadi indikasi awal demensia. Tanda-tanda tersebut meliputi perubahan kepribadian, hilangnya rasa empati, kesulitan mengatur keuangan dan perencanaan, masalah penglihatan yang tidak berhubungan dengan mata, apatis dan kehilangan inisiatif, perilaku berulang-ulang, dan yang terakhir, perubahan drastis dalam kebiasaan makan. Seperti yang Anda lihat, ini jauh lebih kompleks daripada sekadar mudah lupa. Gejala-gejala ini licik karena sangat mudah dianggap sebagai hal lain. Tapi sekarang, Anda sudah dibekali dengan pengetahuan ini. Hal terpenting yang harus diingat, jika Anda atau orang terdekat Anda menyadari satu atau beberapa tanda ini, jangan panik dan jangan coba mendiagnosis sendiri. Namun, jangan pula mengabaikannya. Ini adalah saat yang tepat untuk segera berkonsultasi dengan dokter, bisa dokter umum, ahli saraf, neurolog, atau psikiater. Diagnosis dini memang tidak menyembuhkan penyakit ini, tetapi akan memungkinkan Anda memulai terapi tepat waktu yang dapat memperlambat perkembangannya, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan Anda serta keluarga waktu yang sangat berharga untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi. Terima kasih sudah menyaksikan video penting ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon berikan suka, like, dan berlangganan, subscribe di kanal kami. Dan jangan lupa ceritakan di kolom komentar. Apakah Anda pernah mengalami perubahan serupa pada orang-orang terdekat Anda? Kisah Anda bisa membantu orang lain untuk tidak kehilangan waktu berharga. Jaga diri Anda dan keluarga Anda baik-baik.